Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mus.net, YouTuber tanpa studio. Hari ini kita akan membahas masalah perjalanan dari narasumber ke sebuah goa, yaitu Goa Siluman. Letaknya di Kabupaten Seluma. Kali ini narasumber bercerita tentang perjalanannya mencari sarang walet, yaitu sejenis sarang burung yang harganya mahal, ke sebuah goa yang konon katanya goa itu katanya sering tampak dan sering hilang. Untuk lebih lanjutnya, mari kita tanya-tanya ke narasumber langsung. Bagaimana ceritanya Abah Syed sampai ke Gua Larangan? Dari awal ceritanya bagaimana? Kok bisa sampai ke situ? Pada waktu itu awalnya saya dikunjungi oleh warga. Bahwasanya orang tersebut atau warga yang saya maksud minta petunjuk pada saya, suruh menyariati bahwa di hulu Sungai Seluma banyak warga yang sering melihat penampakan gua siluman atau gua larangan tersebut. Kok bisa disebut Gua Siluman itu gimana, Pak? Ya karena sering banyak warga yang masuk hutan itu mengetahui penampakan gua tersebut. Di situ banyak sekali burung walet. Bukan Gua Siluman itu maksudnya apa? Guanya itu sering hilang gitu apa gimana gitu? Sebetulnya seperti ini, karena orang banyak kan nggak tahu itu gua alami atau siluman. Setelah itu saya pada saat itu abah saya masih hidup ya. Iya. Hidup, terus saya bertanya kepada abah saya, minta bantu untuk mengisaroi. Lalu abah saya membuat bayangan atau peta, ya, membuat peta untuk mengetahui di mana keberadaan gua siluman tersebut. Oh, dibuat peta letaknya gitu Ya. Kemudian saya diajak sama penduduk setempat, ya. ada orang-orang pribumi sini, diajak masuk hutan untuk mencari gua tersebut. Nah, sebetulnya masalah gua itu bukan gua siluman, memang gua alami. Namun di situ masih banyak goib-goib yang menunggunya, sehingga gua tersebut tidak bisa dilihat oleh orang-orang umum atau orang-orang. Oh iya iya ya. Banyak orang, cuman orang-orang tertentu yang diperlihatkan ke sana. Contohnya mungkin di situ di hutan banyak orang tersesat di dalam hutan, lalu dia singgah di gua itu. Nah, di situ ternyata ada burung walet banyak. Burung walet itu bukan peliharaan manusia ya? Bukan, asli burung walet hutan alam. Selama di Gua Siluman itu apakah ada kejadian aneh atau kejadian yang janggal menurut nalar manusia? Ya banyak kejanggalan. Pada waktu itu saya bersama seperti orang enam, saya
saya berjalan kaki ya, itu insya Allah tahun 89 saya berjalan kaki dari desa saya sampai ke sana itu 3 hari. ya, 3 hari 3 malam ya, atau 3 hari 3 malam itu berjalan kaki menuju gua tersebut sesuai dengan pena atau lokasi yang lokasi yang digambar oleh mbak saya. Iya. Karena saya diberi amanah harus mengawal orang-orang pribumi yang minta tolong, Iya. jadi saya takut dengan mbak saya. Iya. Bahkan orang sini juga masih ada orangnya yang saat itu ikut menelusuri gua tersebut. Oh, masih hidup ya, saksi mata ya, ya. masih semua, yang meninggal 2, yang 4 masih hidup. Nah, masih ada di sini semua. kejadiannya apa, Pak? Yang kira-kira kejadian yang ini ganjil apa ya, kejadian aneh selama di perjalanan atau di gua situ? Di perjalanan banyak, yaitu kawan saya saat itu hanyut ya, orang gua itu ya hampir saja tewas. Iya. Nah, kemudian berjalan terus kurang lebihnya 1 hari setengah hari, 1 hari lebih ya, 1 hari lebih sudah sampai di namanya hutan kayu lulus. Hutan? Kayu lulus Iya. ya, di Ulu Seluma ya, hutan kayu lulus. Di situ ada Muara Cawang namanya. Di situ ada batu besar yang ceritanya dulu pernah untuk hinggap Pendaratan helikopter. helikopter ya, pendaratan helikopter. Kemudian karena situ sudah sore ya, sudah menjelang maghrib, saya berhenti nginap di pinggir sungai dekat batu tersebut, batu di Muara Cawang, yang batu yang di tengah sungai. Oh, yang tempat pendaratan helikopter itu. Ya. Kemudian udah ini sholat di sana, mandi sholat, terus masak-masak, mau tidur. Ceritanya itu kawan saya tuh masuk kesurupan ya, kesurupan atau dimasuki roh gaib di Iya. sana. Kemudian? Kemudian malah ditampar sama kawan saya itu ya, almarhum sekarang. Iya. Tampar ya, dikiranya cuman lindur ke orang Jawa itu ya. Oh, iya, iya, Lindur iya. atau Mimpi. jauh Iya. apa tuh yang mimpi. Ternyata dimasuki roh tadi. Ternyata dia memang kemasukan, kesurupan ya. Iya, kesurupan. Ya, banyak permintaan ini dan itu, cuman nggak saya turuti. Saya bujuk, pengakuannya dialah penunggu gua atau dia yang menggembala Walet. burung walet tersebut, pengakuannya. Oh, yang ngaku-ngaku tadi. Iya, itu wanita. Wanita. Nah, wanita bajunya kuning, roknya biru, bawa cambuk, pecut kalau orang Jawa ya, cemeti. Wajah-wajahnya bisa digambarkan, Pak? Wajah-wajahnya ya bisa tuh, cantik orangnya tuh, Rambutnya? masih panjang, masih gadis itu, masih perawan kayaknya, masih muda. Nah, itu dia melarang, jangan teruskan perjalanan kamu, itu adalah hak saya diutus oleh ini raja saya harus menjaga gua tersebut, burung tersebut. Iya. Gitu. Terus saya juga tidak mengeras sama dia, saya bujuk agar dia tidak sampai marah. Iya. Lama-lama dia ikut. Karena apa? Boleh, kata yang nyuruh kita tadi kan, wanita tadi, boleh sampai sana katanya, boleh, tak izinkan asal saya dinikahkan sama salah satu ya, kawan saya tadi. Iya. Ya, itu yang diminta orang 2 itu. Oh, minta nikahi orang 2. Ya, orang 2, cuman saya pertahankan. Oh, kamu dengan saya manusia kita sudah tidak Allah. Iya. Tidak bisa seperti itu, kamu punya hak itu, saya juga punya hak untuk memiliki itu. Iya. Sama-sama untuk menunggunya.
cuman saya di sini berhubung tamu ya, saya masuk hutan sini, termasuk gua itu saya yakin di situ ada penunggunya, orang-orang baik, jadi saya juga nggak sembarangan masuk, saya juga pamit, cuman saat itu saya lupa tidak pamit, oleh karena itu dia bentuk gangguannya apa? dia tadi nyurupi itu iya. masukin kawan saya itu Membuat orang kerasukan tadi. betul, gua udah mau fatal tuh, udah pingsan sampai berapa menit dia tidak bernapas karena udah hanyut kan. Iya. Karena yang orang pribumi ini ahli renang, memang orang asli sini, Iya. dia juga sudah biasa masuk hutan, sedangkan kita dia baru dan itu aja yang masuk hutan yang pertama. Selain itu apa kejanggalan-kejanggalan yang Abah ingat? Ya kemudian sudah ketika rundingan sama saya, berunding negosiasi sama Dengan penunggu tadi. penunggu tadi yang nyurupi tadi, sebenarnya bukan menunggu, dia utusan suruh menggembala itu tadi, Burung walet. walet. Terus ditunjukkan bahasanya, udah ikuti saya aja kalau memang itu maumu, kan mentaknya banyak syarat ini dan itu, saya nggak tahu mentak nasi jambar apa ayam jambar dan sebagainya, banyak yang di ini kan aku nggak tahu, sedangkan cara ritual itu saya belum pernah ini. Belum pernah dengar ayam jambar itu. Betul, belum pernah cara ritual seperti itu karena mungkin beda adat ya. Iya. Nah itu terus dia maklumi ya. Iya. Sudah itu saya bermacam cara untuk ini supaya dia lunak, nah tuh mengikuti dengan saya. Iya. Lalu ya udah baiklah, singkat ceritanya seperti itu. Kalau diceritakan panjang sekali ini. Iya. Karena itu kan ini, terus dia mengakui dia sudah memperbolehkan untuk ini, lalu dilepaskan kawan saya, tapi masih masuk dalam tubuhnya bahasa dia. Tapi ini teman Abah tadi sadar. Iya. Sadar lah, tak tanya kenapa kamu, kawan saya tuh namanya Watmo. Watmo ya masih ada di Rimbaudi orangnya. Iya. Nah itu terus ya perasaannya dia mendengarkan lantunan azan ya, lantunan azan, sehingga dia teringat saya, suaranya tuh merdu sekali katanya, jadi dia terus bisa kembali ke alam kita, alam nyata ya. Tadinya dia kan sudah di alam gaib, iya, sudah dibawa sama itu kan roh-roh gaib tadi. Nah, udah tak tanya, terus gimana mau kamu tahu nggak kira-kira jalan untuk menuju gua itu? Tahu Kang, saya kan ada yang kasih tahu. Siapa yang kasih tahu? Yang wanita tadi. Yang ini wanita itu. Seperti apa wajahnya? Ternyata sama yang saya lihat. Oh ya, baju kuning, rok biru, bawa cambu atau cemeti tadi, iya. Roknya biru, rambutnya panjang, memang orangnya cantik. Rambut panjang lurus atau keriting? Rambutnya itu andan-andan orang Jawa itu. Ikal ya. Iya. Nah, itu kemudian berjalan terus, kurang lebihnya dari situ sehari lebih lagi, jadi terhitung 3 hari berjalan dari tempat kejadian tadi. Ya. Berarti masih jauh. Masih jauh, wong 3 hari ya, dari saya jalan dari rumah sini itu 3 hari. Berarti totalnya bisa 6 hari, seminggu. Ya kalau di hutan itu saya terhitung pulang perginya itu sudah 17 hari. Itu membawa beras sekaleng dulu. Anggotanya 6 orang? 6 orang ya. Jadi kehabisan beras sudah biasa, tapi kan ikan masih banyak saat itu. Saya kan karena saya puasa Iya. Jadi kan agak mengurangi jatah makan itu. Itu di bulan puasa atau puasa sunnah? Bukan, memang puasa sunnah saya iya. Ya, puasa sunnah. Dalail ya. Dalail khairat saya. Untuk episode pertama ini cukup sekian. Nanti akan kita sambung dengan episode selanjutnya mengenai perjalanan, yaitu masuk ke dalam goa siluman itu. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, like, komen yang sopan, share bila video ini bermanfaat. Semoga kedepannya video ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.